Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan melaksanakan ibadah pengisian PMK Sabtu 15 Agustus 2020 dengan tema PDKT, pastikan dia kehendak Tuhan. Meskipun ibadah pengisian PMK kali ini secara online kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai pengisian kita. Mari teman-teman kita ambil posisi yang nyaman supaya kita boleh mengikuti pengisian ini dengan hikmat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana atas berkat Tuhan, saat ini kami juga melakukan pengisian PMK. Tuhan, kiranya dalam pengisian PMK ini kami boleh dengan hikmat mengikuti dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengikutinya dengan hikmat. Tuhan, hati kami persiapkan untuk Tuhan. Kiranya hati kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada dan menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih, anugerah, bahkan kemurahan Tuhan terjadi atas kami. Untuk menyatakan rasa syukur kita, mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kuasa-Mu sungguh besar bagi kami. Bahkan berkat kebaikan-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Tapi, apakah kami sudah mengasihi-Mu? Apakah kami mampu membalas kebaikan-Mu? Mari Tuhan, masuk dalam hati kami, selidiki kami.
Untuk mengakui keberdosaan kita, mari kita nyatakan di dalam lagu pujian. Kita bernyanyi, selidiki aku. Yeremia 18 ayat 6 menyatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Inilah kami Tuhan, layaknya bejana yang siap dibentuk dan siap dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi bagaikan bejana. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kepada kami, secara khusus bagi anak-anak-Mu mahasiswa. Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami.
Bahkan dalam situasi pandemi ini pun kami bersyukur kepadamu. Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan disapa lagi melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman dan menolong kami, bahkan memberkati anak-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini kepadamu. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya ya. Iya, hari ini kita mendengarkan sebuah topik yang disampaikan, yaitu topik PDKT. PDKT, pastikan dia kehendak Tuhan. Ini dianya pacar kecil ya. Ya, teman-teman yang terkasih, kalau berbicara tentang pastikan dia kehendak Tuhan, pasti ada satu pertanyaan. Bagaimanakah mengetahui bahwa dia itu kehendak Tuhan? Dan bagaimana kita bisa memastikannya? Karena masalah dia yang kecil itu agak rumit. Walaupun mungkin jauh lebih rumit dia yang besar. Tapi dia yang kecil ini selalu mengganggu pikiran, bisa. Dan ini barangkali bisa merusak diri kita juga bisa. Hati-hati teman-teman. Nah, kalau berbicara tentang memastikan dia adalah kehendak Tuhan, pasti ada berpikir, bagaimana ya, apakah dia memang sudah kehendak Tuhan? Dan bagaimana aku bisa memahaminya? Teman-teman, ini pergumulan yang selalu dimiliki bagi orang-orang Kristen di dalam memastikan dia yang kecil ini. Jadi kalau kita telusuri di bahan memulai hidup baru, itu berbicara tentang bagaimana mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah, kalau saya pikir-pikir dulu waktu saya mempelajarinya, oh ini kehendak Allah itu. Salah satunya yuk mari kita baca dari Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 itu mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sekali lagi teman-teman, di Filipi 3:10 ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Satu lagi dari Efesus 2 ayat 10. Mari kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Efesus 2 ayat 10, di situ tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah sebenarnya teman-teman kehendak Allah itu. Maka di dalam ayat ini tadi satu hal adalah melibatkan proses berpacaran kita. Bagaimana supaya melalui proses berpacaran kita semakin mengejar kehendak Allah itu. Nah, kalau kita membahas masalah berpacaran ini teman-teman, di perjanjian lama, di perjanjian baru juga tidak ada dibahas tentang pacaran. Kalau kita lihat di perjanjian lama nggak ada juga dibahas tentang berpacaran, juga di perjanjian baru. Namun kalau kita lihat dari sejarah, di perjanjian lama itu pada orang-orang Timur Tengah, di situ ada diceritakan tentang masalah langsung menikah. Itu kalau kita bisa baca itu tentang masalah Ishak.
orang tuanya langsung mencarikan jodoh kepadanya, lalu akhirnya menikahkannya. Tidak ada di situ proses berpacaran, teman-teman. Lalu kita berlanjut lagi setelah sekian abad di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu sudah berkembang budaya, lalu di situ ada membahas masalah pertunangan. Contohnya itu adalah Yusuf dan Maria. Itu ada masalah pertunangan. Dan kemudian ketika muncul sekarang di zaman modern ini, maka ada kata berpacaran. Sebenarnya berpacaran itu apa? Apakah itu sebanyak Alkitabiah? Kalau tidak ada dibahas di dalam Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, apakah memang itu cocok? Apalagi bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Apakah ini memang sesuatu yang mungkin? Jawabannya adalah pasti mungkin. Dan ini memang yang peradaban baru ini diizinkan oleh Tuhan supaya manusia itu berpacaran. Cuma bagaimana sebenarnya proses berpacaran itu sendiri? Proses berpacaran, kalau kita lihat sekarang ini, waduh, kita pun jadi kadang-kadang bingung. Anak SD mengatakan, "Ma, aku pacarku dia." Hah? Iya. Anak kelas 5 SD sudah mampu mengatakan, "Pacarmu yang mana?" "Oh, itu pacarku." Lalu anak SMP, "Oh, saya sudah punya pacar." Lalu saya bertanya dulu kepada seorang anak yang baru masuk SMA, "Kau sudah berapa kali pacaran?" "Sudah 6 kali." Wow, kan begitu. Mereka dengan enaknya mengatakan, "Oh, saya sudah pacaran dan pernah berpacaran sebanyak 6 kali." Jadi sebenarnya kalau kita mau ikuti, kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi, teman-teman, pacaran itu sekarang bukan sesuatu yang asing dan semacam sesuatu yang memalukan kalau seorang anak SMA belum berpacaran. Tapi ketika kita mengingat kembali kehendak Allah itu, dan ketika kita sudah mulai belajar, apalagi teman-teman yang sudah belajar tentang MHB, sedikit ya tentang MHB ini. Kalau sudah belajar MHB 10 kayaknya berbunga-bunga kan. Padahal dulu nggak tahu kalian itu kayak mana itu MHB 10 itu, nggak tahu. Saya pun dulu belajar, oh kayak gini MHB 10 ya. Setelah menikah baru tahu, oh kayak gini toh MHB 10 itu sebenarnya. Waktu masih belum menikah, belum pacaran, oh iya ya, rasanya udah lewat aja begitu. Saya pernah mimpin KTB alumni bertanya, waktu kalian dulu belajar MHB 10 biasa-biasa saja, biasa-biasa aja. Dan waktu ada yang konseling pranikah, lalu ditanya, dulu waktu kalian MHB 10 ya beginilah, dijalani aja, dipelajari. Memang ada sesuatu yang baru Kak, katanya. Tapi waktu sudah mau masuk ke jenjang pernikahan, oh ini toh, karena ada pertanyaan, kenapa kau mengambil dia jadi calon suami? Pertanyaan yang selalu muncul, kenapa kamu bersedia mengambil dia? Apakah sudah cukup matang masa berpacaran kalian dan pengenalan kalian? Maka mereka akan hening cipta sejenak, berpikir, kenapa saya harus mengambil dia jadi teman hidup saya? Inilah teman-teman. Jadi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, proses berpacaran itu, kalau saya pikir-pikir, kadang-kadang orang bilang begini, saya sudah tak berdoa, berdoa umum, berdoa khusus, mengutarakan dan sebagainya. Tapi teman-teman, dalam proses berpacaran itu sendiri, ada satu tahap awal yang paling awal yang harus kita pahami, yaitu apa? Memahami diri kita sendiri. Di dalam pemahaman, kalau kita belajar pengenalan diri sendiri, di situ akan mempelajari siapa saya sebenarnya. Secara umum, belajar siapa saya sebenarnya, kita akan belajar kelebihan, kelemahan secara fisik maupun psikis. Kita akan belajar bakat-bakat, minat dan cita-cita. Itu secara umum, teman-teman. Kita akan berbicara masalah kepribadian.
Lalu kita akan berbicara masalah lifestyle. Lalu kita akan membicarakan lagi masalah ke depan nanti saya mau jadi apa? Siapa yang akan saya pilih untuk menjadi teman hidup? Bagi anak-anak SMA saya belum menceritakan itu untuk teman hidup. Tapi kalau kita mau memahami diri sendiri, pasti sampai kepada ketika kita akan membahas masalah pacaran, kita akan berpikir bahwa siapa yang mau saya cari menjadi pacar saya? Orang yang seperti apa? Bagaimana saya akan melihat sosok lawan jenis? Karena bagi anak-anak Tuhan dilarang keras pacaran satu jenis kelamin. Sekarang sudah banyak teman-teman. Saya pun sedang mengalami untuk mengkanseling yang tertarik kepada sesama jenis. Teman-teman, ini adalah sebuah proses yang dalam pemahaman tentang diri sendiri. Maka ketika kita akan memikirkan siapa yang menjadi pacar kita, orang yang seperti apa, suku apa, lalu dia kulitnya apa, apakah dia berlatar belakang dari agama apa, ini kan harus kita pahami. Apalagi kita sebagai anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau tadi misalnya tidak menjadi seorang Kristen yang taat, atau belum KTB misalnya, atau belum PA misalnya, kalau membahas, oh ya aku suka sekali sama dia, gak usah munafik lah. Setiap kita pasti dia pernah lihat orang, ih suka kali aku, aduh indahnya ciptaan Tuhan itu, kan begitu kan? Iya teman-teman, kalau dia ganteng atau cantik, jangan bilang, ih ganteng kali ya, aduh gitu kan, aduh gantengnya, aduh cantiknya. Lihat siapa penciptanya. Kan begitu. Tapi ditelusuri setelah itu, apakah kita akhirnya akan melihat lebih jauh setelah kecantikannya? Pertimbangan kita selanjutnya adalah ketika aku tertarik kepada dia, cocok tidak? Sesuai dengan status atau identitas saya pada saat ini. Sesuai dengan nilai-nilai hidup saya saat ini. Karena memang teman-teman, proses yang pertama ini sampai kepada nilai-nilai hidup pun akan menentukan siapa pacar kita. Nilai-nilai hidup, prinsip hidup, persepsi, itu semua ada di dalam masa-masa perjalanan kita beserta dengan Tuhan. Pemahaman diri sendiri kadang-kadang makanya teman-teman kita gagal oleh karena apa? Tidak lulus dalam yang proses pertama. Kita nggak kenal siapa diri kita. Udah anak Tuhan kita jumpa dengan yang lain yang nggak anak Tuhan, kita bilang lah ya, karena kadang-kadang kalau anak Tuhan tidak anak Tuhan ini sangat sensitif ini. Kalau orang luar sana, kau aja anak Tuhan, perasaan kali kau kata orang kan. Ini hati-hati kita. Tapi apakah dia sudah hidup mengenal Tuhan dengan baik? Capek kali lah kita kan ngurusin kebaktian begini, PA sampai jam 11 malam atau jam 10 malam. Terus jatuh hati tiba-tiba dengan orang yang tidak jelas. Bagaimana ya teman-teman? Kemudian mulai bergeser nilai-nilai hidup kita. Saking cakapnya dia. Bukan cakap-cakap. Saking cakapnya dia udah mulai luntur semua kan, benteng-benteng yang begitu kuat. Ya kan, luntur semua, luntur. Berjatuhan satu persatu teman-teman. Saking daya tariknya itu begitu kuat. Daya tarik yang begitu kuat mampu melunturkan semua yang begitu kuat itu. Maka ketika memilih pacar itu, apalagi kalau sudah bertemu di Facebook, waduh, cantik kali dia ya, iya, ganteng kali dia, iya, ketemu di Facebook, bagaimana mungkin saya tahu tentang dia? Jadi proses pemahaman diri ini akhirnya perlu dan begitu penting. Sampai sebegitukah nilai-nilai hidup kita? Sampai hanya sebegitukah benteng pertahanan kita? Kalau pernah nonton Benteng Takeshi, itu aja sulit untuk dilalui, apalagi benteng nilai hidup itu teman-teman. Proses pemahaman, mari. Maka kadang di sini kan mulailah istilah-istilah doa umum, doa khusus itu. Doa umum, iya ya begitu. Ini kadang-kadang kalau kita pikirkan, kadang-kadang kita bisa
bingung sendiri, mana lebih dulu, melihat dia atau mendoakan? Mana lebih dulu? Ada kadang-kadang orang kan, lihat dulu Kak baru jatuh cinta, atau doakan dulu baru jatuh cinta. Semakin kau doakan semakin jatuh cinta, yakinlah. Atau semakin mendoakannya, semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, semakin Tuhan mengatakan, tidak anakku, jangan, jauhlah dirimu dari dia. Ini perlu teman-teman. Ketika mendoakannya, doakan. Kadang-kadang kakak heran, iya kau sudah doakan, dia sudah kudoakan. Dengan orang yang begitu kau mendapat jawaban dari Tuhan, iya. Ini yang kita heran. Maka di dalam proses yang pertama inilah dasarnya yang penting, mengenali diri kita. Siapa saya sebenarnya? Cukup kuatkah? Cukup dewasakah? Karena memang proses berpacaran itu sendiri, pengertian dari pacaran itu sendiri memadukan dua pribadi yang berbeda. Lalu mereka mengalami hubungan yang lebih mendalam, lebih dekat untuk saling mengenal, untuk saling lebih mencocokkan diri. Lalu muncullah cinta yang semakin dalam, kasih yang semakin dalam. Maka teman-teman, proses yang pertama ini, disitulah kita berdoa, mendoakan. Enaknya memang bertemu dengan orang yang kita sudah kenal dia. Kita tahu, oh ini sehari-harinya kayak mana, pakai celana pun dia tahu kita. Rapikah dia, kukunya dipotong atau tidak, rambutnya panjang atau tidak. Maaf ya, bau badannya itu enak atau enggak kan? Ada kan orang lewat, pening. Ada yang begitu teman-teman. Lalu dengan sangat terganggunya, makanya kita dalam pelayanan, maaf, karena kami sudah duluan dari situ. Lewat teman kita, harum semerbak dia. Harum semerbak membuat kita pingsan semua, ya kan? Apakah saya siap mendoakan orang yang begini? Lalu nanti suatu hari saya akan membantunya, menolongnya. Oh, pakailah anti BB supaya engkau harummu akan semakin hari semakin berganti. Kan begitu kan? Jadi apakah siap? Karena nggak semua siap teman-teman. Begitu kita naik angkot, aduh, mau pingsan orang, ya kan? Apakah siap? Maka sampai segitu jauhnya. Jangan hanya berpikir bahwa itu pacaran itu enak sekali. Lihat orang malam mingguan, orang itu malam mingguan ya, aku nggak di rumah aja. Apalagi pulang pertemuan malam minggu jam 10 malam, pulang ya sendiri lagi. Nggak masalah itu teman-teman, kalau memang benteng Takeshi yang kita buat dalam diri begitu kuat. Jadi itu proses pemahaman diri. Proses pemahaman diri melibatkan doa yang terus menerus kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, mendoakan yang kita suka. Makanya bagaimana aku harus mengatakannya, itu proses yang pertama ini semua itu. Saya tidak masalah mau laki-laki atau perempuan yang duluan mengucapkan, terserah sajalah. Tapi kalau kakak sendiri kayak mana ya? Kalau namanya perempuan duluan malu kali aku. Tapi jangan tiru Kak Sri. Kalau mau laki-laki silahkan, perempuan juga silahkan. Tapi dalam hal ini juga banyak ini liku-likunya kan, didoakan orang, didoakan ini, banyak kali mendoakan. Semua lah di awan-awan sana kayak gini lah doa kita itu. Berantem, kalau ada petir itu gitu kan. Begitu banyak terjadi teman-teman. Kadang-kadang yang mau kita doakan itu pun tengoklah dulu. Maka proses yang pertama ini itu semua itu. Mau nggak kita udah didoakan orang, kita doakan lagi. Udah sah dia pacaran, mau putus lihat dia. Aduh. Ada istilah lebih kejam lagi teman-teman, sebelum janur kuning melengkung. Astaga, jangan ada istilah bagian anak Tuhan yang begitu ya. Aduh, kejam kali tuh, kejam kali deh. Maka disitulah kita akan mengerti. Kalau saya mendoakan ini kehendak Tuhan atau tidak. Haluslah perasaan, jangan kejam kali. Menegur adik kelompok boleh keras dan kasar, bolehnya itu keras. Tapi mendoakan, udah didoakan ini, doakan semua iya. Tunggulah satu-satu, singkirkan dulu ini satu, baru muncul lagi. Udah selesainya, udah lanjutlah begitu. Kemudian setelah tahu inilah dia yang dikasihi itu, kasihilah
di dalam kasih Tuhan. Ini ada dua konotasi ini. Enggak pun kau pacarku, ku kasihinya kau dalam kasih Tuhan, ya kan? Nah, mengasihi pacar dalam kasih Tuhan. Proses yang kita alami itu lagi-lagi, kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain, itu bukan nafsu. Maka proses berpacaran pada saat ini teman-teman banyak yang agak keliru, bahkan sangat keliru. Di situ pun perjalanan kita bersama dengan Tuhan dalam rangka kehendak Allah itu tadi terus berjalan. Terus berjalan teman-teman. Bagaimana ketika kita di dalam masa berpacaran itu? Jadi awal sudah. Maka lagi-lagi dasarnya semua adalah, yang perlu dicatat adalah siapa kita sebenarnya. Termasuk ketika kita jatuh, ketika ada kelemahan, ketika kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Lalu ketika kita sudah pacaran dengan dia, sudah mendoakannya, lalu dia pun merasakan tertarik dengan kita. Bukan tertarik, hanya tertarik sebatas tertarik, tapi memang dengan doa dia juga. Makanya lagi-lagi teman-teman, temukanlah, oleh karena pemahaman diri yang kuat itu, temukanlah orang yang memang seimbang. Karena kalau mau bicara tahap yang kedua ini berpacaran, ya berpacaran memang harus seimbang. Seimbang, dulu kalau kami dapat pengisian, seimbang itu dari usia pun harus seimbang. Siap enggak kalau enggak seimbang? Karena suatu hari itu jadi persoalan bagi dirimu. Seimbang dalam relasi sosial. Seimbang yang pertama sekali adalah seimbang di dalam iman. Kalau usia boleh beda 10 tahun boleh, asal kau siap, asal kita siap. Seimbang di dalam status sosial, karena ini akan permasalahan teman-teman. Lagi-lagi kembalikan ke nomor 1. Kalau tidak siap, maka pemahaman diri ini akan mencakup kepada, kalau saya berpacaran dengan yang beda suku, apakah orang tua akan menyetujui? Ini pertimbangannya. Maka lagi-lagi teman-teman, pemahaman terhadap diri sendiri akan berhubungan dengan pemahaman kepada orang lain dan bagaimana relasi dengan Tuhan. Itu kunci yang pertama ini. Maka kalau ini sudah beres, ketika banyak pun pergumulan pada tahap berpacaran itu, tidak ada lagi gangguan. Karena apa? Ketika pun orang tua tidak menyetujui, sharingmu tidak berisikan itu saja. Sharing kalian enggak itu saja. Karena itu akan semakin membangun relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak disetujui bagaimana? Siap tidak? Atau jangan-jangan, udahlah dek, enggak setuju mamamu, udahlah. Seperti itukah? Maka saya selalu bertanya, kami anak-anak Tuhan ini cari pacar level apa sekarang? Level ekonomi kah? Atau level iman itu? Yang paling penting memang yang pertama adalah level iman teman-teman. Kalau samanya kita rusaknya, ya rusaklah memang dua-dua. Kadang-kadang kan gitu kan, dek, apa kriteriamu untuk menemukan pacar yang rohani lah kak? Oh iya, kau sendiri minta rohani, bahayalah. Kita merindukan seseorang yang menjadi pacar kita, seseorang yang punya rohani yang baik, tapi kita sendiri pun tidak memiliki kondisi rohani yang baik. Maka pengisian ini memang khusus bagi orang-orang yang sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan yang baik, kalaupun yang belum baik, baiklah jadinya. Karena ini dalam rangka menjalani kehidupan. Satu, jarang-jarangnya deh orang pengen single. Yang pertama itu, pahami dirimu. Kalau singlenya kau nggak usah lagi capek-capek mendoakan teman hidup, nggak usah lah. Memang kamu yakini single, udah nggak usah letih-letih, nggak usah tengok orang yang pacaran lalu kamu menjadi gelisah, nggak usah. Kalau memang panggilan hidupmu sendirinya, udah ini nggak cocok ini. Pokoknya sendiri single. Panggilan saya single ya sudah. Tapi kalau panggilan memang akan menikah, lalu temukan pacar, pikirkanlah bagaimana pengenalan diri dan pemahaman diri. Supaya apa? Relasi yang horizontal itu baik, membuahkan hasil vertikal yang lebih baik lagi.
Itu dia teman-teman. Apakah memang ketika berpacaran itu, karena kan dia gini, proses pacaran, pemahaman diri. Sudah tahu pemahaman diri, oke, silakan pacaran. Setelah pacaran mau ngapain? Menikah kan? Itulah tahap yang berikutnya, tahap kesepakatan. Tapi jangan terbalik, duluan tahap kesepakatan. Karena kadang-kadang kalau udah seperti usia-usia 30 tahun ke atas sudah langsung sepakat. Aku mau mencari istri deh, oke, ya aku pun cari suaminya bang, oke, langsung menikah. Sepakat langsung, tanpa mengetahui siapa ini, dari mana ini latar belakangnya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Jangan sepakat dulu, baru akhirnya muncullah pemahaman diri, udah kacau balau lah di tengah-tengahnya. Sepakat, oh iya, tinggal tanggal berapa kita bikin pernikahan kita. Oh kata mamaku bulan depan harus menikah kita, udah sakit-sakit mamaku katanya. Ih, 1 bulan aja tahap pengenalan diri dengan dia. Mungkin enggak ya? Jadi tahap itu jangan terbalik ya teman-teman. Jangan cepat-cepat sepakat. Karena kadang-kadang gini juga, bagi kita orang-orang yang sudah biasa membahas seks, cinta, dan pernikahan ini, karena dibilang kalau memang nggak mau menikah ngapain pacaran? Atau misalnya pacaran kan persiapan pernikahan, pacaran sebulan langsung menikah, gimana juga itu ya, gitu. Tanpa pengenalan yang dalam dengan calon pasangan kita, dengan pacar itu. Maka ketika tahap atau proses berpacaran itu, kenalilah diri, kenalilah dia. Nggak sulit lagi teman-teman kalau memang kita sudah mengenali diri kita. Oh, kita udah kenal diri kita kan, tinggal mengenali dia. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak susah-susah memaksakan dia. Abang mesti kayak gini maunya. Iya, kau pun janganlah kayak gitu bajumu. Nggak susah-susah teman-teman. Tapi disinilah pergumulan kita yang sangat besar itu. Bisa kita kacau balau. Kacau balau teman-teman. Karena apa? Pada tahap awal itu sebenarnya perlu persiapan yang sangat matang. Supaya masa pacaran, penyucian diri gitu. Lalu nanti kepada pernikahan, oh iya, walaupun tidak ada yang mengatakan bahwa dia ahli dalam pernikahan, ahli dalam pacaran, tapi paling tidak ketika hubungan kita lekat dengan Tuhan, dan ketika relasi dia pun dekat dengan Tuhan, kan sama roh kita sama dia. Kalau kita pun diperlakukan dengan tidak baik, tentu dia pun harus tertegur hatinya. Jangan kita diperlakukan tidak baik atau kita memperlakukan dia tidak baik, sama-sama samar hampa dan sebagainya. Di mana suara hati Tuhan itu kita dengar. Jadi sepanjang kita belum dewasa untuk menyikapi itu, saya sarankan jangan beranilah. Kalau gitu kak, kapan kita berani? Perlengkapi diri. Zaman ini semakin tidak mudah. Kita bisa diombang-ambingkan oleh perasaan. Maka mengasihi dia bukan mengasihi secara tergila-gila. Ada mengasihi itu kan. Mau ngasihi dia, betullah mengasihi dia. Bukan karena nafsu, bukan karena ajas manfaat, bukan karena mencari sandaran, bukan teman-teman. Jangan jadikan pacar kita itu menjadi sandaran hidup kita. Jangan jadikan dia pelengkap. Ya memang kan suatu hari nanti kalau di konseling pranikah sudah mulai kan membicarakan, oh iya karena kamu butuh penolong. Laki-laki butuh penolong. Tapi si istri harus tetap tunduk. Kayak manapun dia harus tunduk tetap. Kayak manapun situasinya, karakternya, pribadinya, orang yang seperti apapun dia kita harus tunduk tetap. Ini bukan pekerjaan yang mudah teman-teman. Jadi lagi-lagi proses berpacaran harus memahami tahap itu. Tahap awal adalah pemahaman terhadap diri yang akan membuat kita memahami relasi kita dengan dia dan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kesepakatan. Jangan terbalik. Jangan sepakat langsung tanpa pikir panjang karena usia atau karena kebelet. Karena udah suka kali langsung iya.
bulan depan menikah atau 3 bulan lagi menikah. Maka bagi anak-anak Tuhan yang sangat mengalami pertumbuhan, jika berpacaran sebenarnya sangat indah sekali. Bisa dijadikan jadi saksi bagi orang-orang lain. Tapi kalaupun tidak menjadi saksi, itu ada waktunya untuk akhirnya mereka akan dipimpin oleh Tuhan untuk berubah. Temukan Tuhan di dalam masa berpacaranmu. Temukan. Karena satu hal lagi, orang sering berkata bahwa kalau cuma di wilayah perkantas cari pacar, kapan dapat pacarnya? Saya tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Tidak pernah, teman-teman. Tapi memang pergumulan kita adalah, kalau memang dia adalah orang yang ditebus oleh Tuhan dan mengerti arti sebuah pertumbuhan, di gereja juga bisa kita ketemu. Tapi jangan jadi alasan juga, iya dia melayani di mana? Melayani di gereja kok, Kak. Terus melayani di gereja, kondisi rohaninya seperti apa? Atau memang kita yang sudah kelompok kecil ini pun, kita nggak mengalami penggembalaan yang luar biasa. Intinya teman-teman, supaya tahu proses berpacaran itu dan mengasihi dia adalah hubungan yang tidak pernah lepas dari Tuhan. Itu saja resepnya. Termasuk nanti semua hal. Itu adalah dasar. Maka saya ingatkan tadi, mengetahui kehendak Allah bab 8 itu tidak pernah lepas kita dari situ. Tidak pernah selesai dari situ. Pergumulan yang panjang sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai ketika kita menikah, sampai ketika dimanapun kita bekerja. Pergumulan panjang kita adalah yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Lalu mengerjakan pekerjaan yang baik. Kalau sudah pacaran, apakah masih melakukan pekerjaan yang baik? Evaluasi. Memang kadang-kadang perasaan kita itu sangat membuat kita menjadi gila. Ingat dia terus. Maka kita perlukan hubungan dengan Tuhan. Kan bisa dibungkir teman. Ini hati kita kalau dibelah menjadi dua, kalau kita sedang jatuh cinta, nggak tahu kayak mana ini ya, gitu kan? Tidur kita ingat dia, tapi kita ingat juga saat teduh, ya kan? Karena kadang-kadang membingungkan ini perasaan ini. Itulah diciptakan Tuhan. Tapi lagi-lagi ada koridor-koridor yang dibuat oleh firman Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Firman Tuhan yang senantiasa mengajari kita, Roh Kudus yang di dalam hati kita itu bisa mengingatkan kita. Supaya apa? Anak-anak muda yang berpacaran itu tahu mengasihi. Mengasihi yang seperti apa? Apakah dengan nafsu? Apakah ada udang di balik perkedel? Apakah memang sesuatu yang mengisi kekosongan? Oh, karena kosong kali, kayaknya hampa. Melihat orang lain dia menjadi bersedih. Waduh, anak-anak Tuhan jangan hampa hidupnya. Kalaupun belum punya pacar, jangan merasa sendiri sekalipun melihat temanmu sudah punya pacar, kamu belum. Apalagi melihat teman yang udah pacarnya sama-sama anak Tuhan. Ih, enak kali loh dia ya. Kapan lawak kayak gitu ya? Asal lewat orang itu kita, aduh. Kapan lawak kayak gitu ya? Enak kali udah menikah mereka. Iya, aduh enak kali abang itu sama kakak itu ya. Itu, tapi perlu doa yang sungguh-sungguh teman-teman. Supaya apa? Tema kita ini sungguh bisa kita pastikan dia adalah kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kehendak Tuhan itu bisa kita pahami? Ini tidak mudah. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini melalui tema ini, supaya memang kita orang-orang muda ini yang sedang mencari kehendak Tuhan ini, yang masih labil ini, mari semakin senantiasa diperbarui oleh Tuhan akal dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali bersyukur kepadamu. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu memperhatikan kami. Maka biarlah kiranya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Secara khusus dalam hal berpacaran ya Tuhan.
Tuhan tahu akan kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang bisa untuk jatuh cinta, yang bisa mengasihi lawan jenis kami. Maka berilah kami hikmat dan bijaksana ya Tuhan, di dalam menjalani hidup kami, dan di dalam ketika kami mengambil keputusan untuk berpacaran. Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Kak Sri Guru Singa telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memanggil kita menjadi anaknya, dan Ia menghendaki kita agar mengerti kehendaknya, termasuk dalam proses berpacaran. Kiranya Tuhan memperbaharui akal dan pikiran kita agar kita boleh memahami kehendaknya. Untuk menyatakan komitmen kita, mari kita bernyanyi "Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan". Di akhir pujian kami minta Kak Sri untuk menutup dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami, Tuhan izinkan telah mengikuti ibadah PMK di sore hari ini. Secara khusus juga kami terus mau belajar dalam hidup kami, bagaimana kami akan melalui masa berpacaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan bijaksana senantiasa. Ketika kami akan menggumulkannya, ketika kami akan menjalaninya, dan apa yang kami akan lakukan setelah itu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati semua apa yang kami lakukan di sepanjang sore hari ini, dengan pujian kami kepadamu, dengan doa kami, dengan firman-Mu yang boleh kami dengar, dengan tema yang boleh kami bahas ini ya Tuhan.
Kiranya semuanya ini dalam rangka untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami kembalikan hormat pujian ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan kami akan tutup rangkaian ibadah ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.